Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bilangan berpangkat. Masih bersama saya, Suparti. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai belajar matematikanya. Jadi, definisi bilangan berpangkat itu adalah bilangan yang memiliki pangkat. Contohnya seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena di sini perkaliannya berulang sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5. Oke. Bisa kita tulis 2 pangkat 5. 2-nya ini kita sebut sebagai basis. Dan 5-nya ini kita sebut sebagai pangkat atau eksponen. Begitu. Kemudian, bilangan pangkat itu ada beberapa jenis. Ada yang pangkat bulat positif, ada yang pangkat 0, dan ada yang pangkat bulat negatif. Untuk yang pangkat bulat positif, contohnya kayak begini. Jadi, persamaan umumnya A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Gitu. Kalau di sini A-nya ada 5, jadi nanti kita tulis A pangkat 5. Kalau perkaliannya sebanyak 7 kali berulang, A dikali A dikali A sebanyak 7, bisa kita tulis A pangkat 7. Begitu. Contohnya, nih, 2 dikali 2 dikali 2 dalam bentuk pangkat bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3. 2-nya ini basis, yang 3-nya ini eksponen atau pangkatnya. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 kita tulis 3 pangkat 4. 3-nya ini basis, 4-nya ini eksponen. 4 kali 4 kali 4 kali 4 bisa kita tulis menjadi 4 pangkat 4. Kira-kira seperti itu untuk yang bilangan bulat positifnya, pangkat bulat positifnya. Jadi kalau di sini 7 A dikali A dikali A sebanyak 7 kali, bisa kita tulis menjadi A pangkat 7. Oke. Kita lanjut bilangan yang berpangkat 0. Jadi, kalau untuk bilangan yang pangkatnya 0, itu hasilnya selalu sama dengan 1. Syaratnya, si basisnya ini harus lebih dari 0. Misalkan 1 pangkat 0, 2 pangkat 0, begitu seterusnya. Nah, ini contoh soalnya, saya buat 3 contoh soal. Misalkan, tentukanlah nilai 2 pangkat 0, 75 pangkat 0, dan 100 pangkat 0. 2 pangkat 0 sama dengan 1, karena basisnya lebih dari 0. Begitu juga sama nih, 75 kalau dipangkatin 0 nanti hasilnya 1. Kalau 100 pangkat 0 berapa? Pasti sama juga, 100 pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Begitu. Kembali. Terus lanjut ke pangkat bulat negatif. Kalau untuk bilangan yang pangkat bulat negatif, contohnya gini. A pangkat min N. Agar dia bisa berubah menjadi bilangan pangkat bulat positif, ini kita harus rubah jadi 1 per. Oke? A pangkat min N, untuk menjadi bilangan yang pangkat positif, kita harus rubahnya jadi 1 per A pangkat N. Gitu. Contohnya, 2 pangkat min 3. Kalau kita ubah dari pangkat negatif menjadi pangkat positif, bisa kita ubah. Caranya kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Begitu. 2 pangkat 3 itu berapa? 2 pangkat 3 itu kan 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya nanti 1 per 8. Begitu. Jadi untuk mengubah pangkat negatif ke pangkat positif, kita ganti menjadi 1 per. Gitu. Misalkan, sekali lagi,
5 pangkat min 2. Untuk mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, ini kita tulis dia jadi 1 per 5 pangkat 2 gitu. 5 pangkat 2 kalau kita jabarin kan jadi 1 per 5 kali 5. Hasilnya nanti 1 per 25 begitu. Oke, jadi sekali lagi saya tekankan, jika ingin mengubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, itu berubahnya kayak gini, 1 per gitu. Kalau A pangkat min 7 diubah ke pangkat positif menjadi 1 per A pangkat 7. Oke, mudah-mudahan paham ya. Lanjut, kita belajar sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Sifat yang pertama itu hasil kali dua bilangan berpangkat Lanjut, kita belajar sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Sifat yang pertama, hasil kali dua bilangan berpangkat. Jadi, kalau ada dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikali, maka untuk hasilnya kita cukup menjumlahkan pangkatnya aja nih. A pangkat M dikali A pangkat N. Hasilnya nanti A pangkat M ditambah N. Pangkatnya aja kita jumlahin. Kalau untuk penjelasannya kayak gini. Contohnya, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 3. Kalau kita pakai cara biasa kan 5 pangkat 4-nya kita jabarin dulu. 5 pangkat 3-nya juga kita jabarin. Ini 5 pangkat 4 kan 5 kali 5 kali 5 dikali 5. Dikali 5 pangkat 3-nya ini. Gitu. Jadi sekarang 5-nya ada banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu. Jadi hasilnya 5 pangkat 7. Jadi ada beberapa tahapan. Tapi kalau kita pakai sifat yang pertama ini, sifat perkalian bilangan berpangkat, ini kan basisnya udah sama-sama 5. Yang beda tinggal ininya nih. Tinggal kita jumlahin aja 4 sama 3-nya. Gitu. Hasilnya nanti 5 pangkat 7. Sekali lagi, sifat ini berlaku kalau basisnya sama. Di sini 5, di sini juga 5. Jadi nanti pangkatnya aja kita tambahin. 4 tambah 3, 7. Gitu. Kalau menggunakan sifat yang pertama ini, perhitungan kita jadi lebih sederhana, lebih cepat gitu. Lanjut ke sifat yang kedua, hasil bagi. Kalau tadi kan hasil perkalian, sekarang hasil bagi. Kalau untuk pembagian bilangan berpangkat, kalau basisnya sama, pangkatnya aja yang kita kurangin. Gitu. Kan kalau tadi pangkatnya ditambah, kalau sekarang pangkatnya dikurangin. Contohnya begini. Kita 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Kalau kita jabarin kan 3 pangkat 6, kita nggak usah pakai rumus ini dulu, kita jabarin dulu nih. 3 pangkat 6 itu kan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 6 kali. 3 pangkat 4, 3 dikali 3 sebanyak 4 kali. Ini kan sama nih. Atas bawah ada yang sama, kita coret nih. Kita coret 4, bawahnya kita coret 4. Sisanya tinggal 3 dikali 3. 3 dikali 3 itu kan 3 pangkat 2. Begitu kalau dijabarin. Kalau pakai sifat ini, tinggal kita kurangin aja. 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Kita kurangin aja nih pangkatnya nih. 6 dikurang 4. Hasilnya nanti 3 pangkat 2. Jadi dia bisa lebih cepat proses perhitungannya. Oke. Lanjut ke sifat yang ketiga, perpangkatan dari hasil kali dua bilangan. Contohnya, A dikali B pangkat N. Maka pangkat N-nya ini punyanya si A sama punyanya si B. Begitu. A dikali B pangkat N. Jadi N-nya ini punyanya si A dan juga N-nya ini punyanya si B. Contohnya gini misalkan.
3 dikali 5 pangkat 4. Kalau kita hitung pakai cara biasa, 3 kali 5 pangkat 4 itu kan 3 kali 5 sebanyak 4 kali nih. 1, 2, 3, 4. Ini kita jabarin dulu ya. 3-nya kita kumpulin nih. 1, 2, 3, 4. 5-nya juga kita kumpulin. 1, 2, 3, 4. Kalau kita tulis nanti kayak gini. 3 kali 3 kali 3 kali 3 dikali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Begitu. Nanti jadinya 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Gitu. Kalau kita jabarin. Kalau kita pakai rumus ini ya tinggal kita tulis aja. 3 dikali 5 pangkat 4. Hasilnya nanti 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Begitu. Lanjut. Yang keempat, perpangkatan dari bilangan berpangkat. Jadi, kalau ada bilangan berpangkat, terus kita pangkatin lagi, pangkatnya dikali. Contoh, 5 pangkat 4 pangkat 3. Kalau kita pakai cara biasa kan 5 pangkat 4 pangkat 3. Berarti kita tulis 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Nah, 5 pangkat 4 ini kalau kita jabarin lagi kan gini. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali ini. 1, 2, 3. Nanti hasilnya jadi 5 pangkat 12. 12-nya dari mana? Ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau kita pakai rumus yang ini, 5 pangkat 4 pangkat 3. Udah pangkat, dipangkatin lagi. Jadi pangkatnya kita kali aja nih. 4 kali 3 itu kan 12 gitu. Jadi bisa lebih sederhana, lebih cepat kalau kita hafal dengan sifat-sifat bilangan berpangkat. Perhitungannya jauh lebih mudah lah. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Lanjut, sekarang kita belajar bentuk baku. Dulu waktu kelas 7 kan pasti pernah belajar bentuk baku, tapi di sini kita mengulang sedikit aja. Jadi, bentuk baku itu ada 2 tipe. Yang pertama itu bentuk baku bilangan yang lebih dari 10. Nah, untuk penulisannya kayak gini. A dikali 10 pangkat N. A-nya ini basisnya nih. Basisnya ini harus nilainya antara 1 sampai 10. Dan pangkatnya N-nya ini harus bilangan asli. Contoh, tentukan bilangan berikut dalam bentuk baku. Misalkan di sini ada yang A itu 600.000, yang B 32.400.000. Kita lihat yang A 600.000. Di sini kan berapa langkah nih dari sini? Sebentar. Dari sini ke sini. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 600.000 sama aja 6 dikali 10 pangkat 5. Oke, dari sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang B 32.400.000. Kita mulai dari sini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi 32.400.000 sama aja 3,24 kali 10 pangkat 7. 10 pangkat 7-nya dari mana? Dari langkah sini. Dimulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu. Terus yang B. Bentuk baku bilangan 0 sampai dengan 1. Jadi ini yang bentuknya 0, sekian. Gitu. Contoh, tentukan bilangan berikut dalam bentuk baku.
0,085, 0,0071. Persamaannya kayak begini dia. A kali 10 pangkat min N. Kan kalau tadi bilangan yang lebih dari 10 pangkat N-nya positif. Kalau ini pangkat N-nya itu negatif. Untuk bilangan yang bentuk baku bilangan 0 sampai 1. Tapi syarat basisnya ini harus antara 1 dan 10. Gitu. Kita coba hitung 0,085. Ini dari koma kita hitung dia berapa langkah. 1, 2. Jadi nanti 0,085 sama aja 8,5 kali 10 pangkat min 2. Karena dia 2 kali melangkah ke kanan nih komanya. 1, 2 begitu. Kalau yang B 0,00071, ini komanya berapa kali jalan nih? 1, 2, 3, 4. Jadi 0,00071 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat min 4. Nih. 1, 2, 3, 4 gitu. Untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti akan kita lanjutkan dengan part 2-nya. Berisi latihan-latihan soal dan lanjut ke bentuk akar. Sampai di sini dulu belajarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.